Kalau ada orang puasa, kemudian masih senang celah orang, tidak disiplin dalam berkehidupan, ya tidak mudah menampilkan senyuman, kasar pada orang lain, tidak punya sifat kelembutan, dari ujung kepala sampai ujung kaki kasar dan sebagainya, ada yang salah. Kedua, singkatnya haddu minan nas, ad-bu'd al-insani ijtima'i, kaitan dengan hubungan dengan manusia. Baik, ibadah sosial. Di antara dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133, amalannya di 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kalimatnya, bergegaslah untuk memohon ampunan kepada Allah dan dambakanlah bisa masuk surga yang seluas langit dan bumi. Surga itu disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa di sini? Lihat amalan pertamanya, bukan ibadah ritual. Ayat 134-nya. Posisi paling kanan, sebelah pojok atas. Lihat kalimatnya. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra. Yaitu orang-orang yang gemar berinfak dengan sesama. Infak. Baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Silahkan cek. Infak. Lapang, dia punya 100 US, 1000 US, sekali, silahkan. Punya $1 pun silahkan, dan seterusnya, lapang ataupun sempit. Wal kadhimin al-ghaidha, sanggup menahan amarah, tahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, bisa memaafkan kesalahan orang, jadi pemaaf. Cek. Antum kalau infak sama Allah atau sama manusia? Sama manusia, saya sama Allah. Allah nggak butuh infak kita, Allah maha kaya. Innallaha ghaniyyun hamid, Allah yang maha kaya. Bagaimana bisa kita infak untuk Allah? Bukan. Ya, Allah menerima pahala kita dengan infak kita, tapi ini diberikan pada manusia. Ya, marah, ya, menahan marah berarti ada kejadian yang membuat kita bisa marah. Jelas? Memaafkan kesalahan orang berarti akan ada perbuatan-perbuatan yang menuntut kita mengeluarkan maaf. Jelas? Baik, ini contoh haddu minan nas. Dan teman-teman, bukankah saat Ramadan kita banyak dilatih dengan ini? Silahkan cek, banyak hadis bertebaran. Al-Bukhari kitab Siyam nomor hadis yang pertama, as-siyamu junnatun. Ya, lihat kalimatnya, fa in imru'un qatalahu aw syatanahu falyaqul marrataini inni shaim. Puasa itu harusnya diperisai dari berbuat keburukan. Kalau ada orang provokasi, mencela, memprovokasi, lihat, membuat kita marah, maka katakan inni shaim, saya sedang puasa, enggak boleh saya balas. Bagaimana puasa melatih kita untuk bersikap dan bersifat yang sangat indah, akhlak yang mulia. Silahkan cek. Jadi kalau ada orang puasa, kemudian masih senang celah orang, tidak disiplin dalam berkehidupan, ya tidak mudah menampilkan senyuman, kasar pada orang lain, tidak punya sifat kelembutan, dari ujung kepala sampai ujung kaki kasar dan sebagainya, ada yang salah. Kan lisan saya tidak bicara Ustaz, cuman tangan aja yang nulis, sama. Bikin status yang jelek-jelekin orang lain, masih sering celah juga. Kalau Ramadan masih senang mencela dengan tulisannya, mau sampai kapan lagi? Bulan suci, tangan masih nggak suci. Bulan suci, lisan masih kotor. Antum butuh bulan apa lagi? Bulan suci banget, itu nggak ada. Kebalik, antum butuh apa lagi sebetulnya? Sebelum Ramadan kotor, antum butuh apa lagi? Mau dikirim kemana gitu kan? Sampai kotoran itu hilang. Apa mau dicuci di neraka dulu sampai mau tobat? Dan di akhirat nggak ada tobat lagi, pilihannya sudah antara surga dan neraka. Jadi poinnya. Dicoba nanti teman-teman, turunkan. Ya, apa saja jangan tuliskan, jangan katakan dan jangan pikirkan yang tidak baik. Alhamdulillah Ustaz, saya tidak, alhamdulillah tidak seperti dia tuh. Masa sama aja Bang. Infak juga sama. Ini, teman-teman, infak itu bentuknya materi ya. Dan masya Allah, saking sayangnya Allah dengan kita, semua peluang infak di Ramadan itu dihadirkan. Silahkan cek. Di luar Ramadan ada orang minta-minta di depan mata, belum tentu kita kasih. Saat Ramadan yang nggak kelihatan Anda cari-cari, Anda data berapa yatimnya, berapa miskinnya. Bahkan dihadirkan di masjid, ada yang jalan kotak, itu bukan mobil-mobilan, dorong sini, bukan, itu kotak infak. Anda bisa isi-isi, kalau tidak, alhamdulillah doakan ya Allah, berikan kesempatan untuk berinfak, berikan kesempatan pada yang lain, berikan kebolehan di sini jalan, indah, ayo hadirkan. Makanan bagi, boleh pakai makanan. Bukankah Nabi mengatakan man fattara sha'iman, siapa yang bisa memberikan iftar pada orang puasa, walaupun dengan seteguk air atau sebiji kurma, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Kita hafal hadisnya. Barangkali anak ke Baitul Ma'mur, dapurnya sudah ada tapi isinya belum ada. Tidak harus pakai uang ya. Ingat, tidak harus pakai uang.
Infak itu boleh menggunakan segala hal yang berjenis materi sifatnya. Makanan itu bagian dari infak. Jelas? Pakaian bagian dari infak. Ya, uang bagian dari infak yang berjenis materi, tapi disesuaikan dengan penempatannya. Awas, ada kotak lewat misalnya kan, yang dimaksudkan uang. Oh, kata Ustaz tidak harus infak, tidak harus uang. Masya Allah, kurma dimasukin ke kotak. Kan? Kurma tempatnya di sana infaknya. Baik ya, makanan di sana, dan seterusnya. Jadi ini poinnya. Dan izinnya, mohon maaf, ini suka salah keliru di sini, dan fatal di sini kelirunya juga. Infak itu yang dimaksud prioritaskan orang Islam, tapi tidak terbatas juga kepada non-Muslim. Dan tetangga Anda, mungkin tetangga Anda tidak semuanya Muslim. Orang Muslim yang kesulitan, ayo silakan. Bukankah Anda dengar hadis dari Nabi? Siapa yang memasak makanan dan baunya sampai ke tetangganya, maka dia bagi kepada tetangganya walaupun cuma. Nah, tolong baca hadisnya dengan lengkap ya. Maksudnya walaupun cuma kuahnya ini, kalau dia cuma masak kuahnya aja. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai Anda masak opor ayam yang dibagi kuahnya ke tetangga, ayamnya Anda makan, bukan? Ya, maksud itu gini, kalau Anda masak kuahnya bagi tetangga supaya dia tidak salah dalam menilai Anda. Itu tetangga saya masak opor nggak bagi-bagi, padahal Anda cuma masak kuahnya, maka bagikan kepada dia. Jelas ya? Tapi tidak pernah disebutkan apakah itu Muslim atau non-Muslim tetangganya. Karena Nabi pun suka membagi pada tetangganya non-Muslim. Coba cek, mungkin itu asbab hidayah bagi teman-teman kita untuk masuk Islam. Anda kirimkan, Masya Allah. Ya, begitu dikirimkan, wah apa ini? Ini makanan. Kok kamu baik sekali? Bukan saya, tapi agama saya memang menyuruh seperti ini. Agama apa itu? Terangkan. Begini itu membuat saya lebih tenang, membuat saya disuruh untuk berbuat baik sama kamu, senyum sama kamu. Tolong diingatkan kalau saya tidak bersikap baik dengan kamu. Dia bertanya dan mungkin masuk Islam. Yang haram keluar karena makanan yang masuk dari Anda, dan niatkan minta kepada Allah. Indah teman-teman. Bukankah Anda pernah dengar satu hadis? Jika seseorang punya tumbuhan, kemudian buahnya sampai ke tetangganya, maksudnya merambat begini, maka hukumnya hukum mustarak, bukan punya dia saja. Awas, hati-hati, ada tanam apel, tanam jeruk, tanam macam-macam, buahnya ke tetangga begini, ke rumah tetangga, walaupun dia non-Muslim, maka ini hak bersama. Dan tolong jangan tunggu dia minta izin, sampaikan padanya. Ini kalau buah saya kepada Anda, ini Pak atau Ibu, ini nggak apa-apa, silahkan ambil aja, nikmati aja. Ini hak Bapak Ibu juga kok. Oh, kok bisa begitu? Dari mana aturannya? Kan ini agama saya mengajarkan itu. Kita harus berbagi. Barangkali bukan cuma buahnya, mungkin mengotori Anda. Itu saya mohon maaf, silahkan. Kalau perlu saya pungut, kotornya saya pungut. Tapi buahnya silahkan, nggak perlu minta izin. Oh begitu di Islam ya? Iya. Tanya lagi. Masya Allah, indah. Mungkin masuk Islam. Besoknya ayam Anda main ke tempat dia. Masya Allah. Dia ambil, masak aja sendiri. Masya Allah. Tiba-tiba Anda diundang, Masya Allah. Begitu dia lihat, ayam Bapak tadi main ke tempat saya. Dia kira sama dengan hukum buah. Masya Allah. Itulah teman-teman, bagian pertama, takwa. Coba sampai hari ini hubungan baik dengan makhluk. Ayo, mungkin Anda rajin sholatnya, Masya Allah, hebat sekali bacaan Qur'annya. Tapi orang tua Anda mengeluarkan air mata karena Anda sampai malam ini belum minta maaf. Teman Anda di kantor kecewa dengan Anda sampai hari ini belum selesai urusan. Hati-hati, itu faedahnya besar sekali nanti. Bahkan dosanya luar biasa. Orang yang punya dosa dengan manusia, walaupun amalannya bagus ini, yang ritualnya, tapi ini belum selesai, ini akan diselesaikan oleh Allah di akhirat. Caranya di hadis Muslim, hadis 5611. Tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat mencela orang lain, diambil pahala sholatnya, diberikan pada yang dicela. Ada orang baca Quran, menzalimi orang lain, misal dia memfitnah, diambil pahala puasanya, baca Qurannya, diberikan pada yang difitnah. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, punya dosa di sini masih hitam nodanya, belum selesai, maka diambil dosa orang ini ditimpakan kepada dia. Faquliha finnar, maka dilemparkan ke neraka. Jadilah dia muflis, bangkrut. Jadi tolong selesaikan ini. Mungkin Allah berikan kehidupan sampai malam ini untuk menyelesaikan ini semua. Ini yang disebut dengan parameter takwanya. Jadi kalau caranya sudah bagus, maka saya tutup bagian terakhir, esensinya. Ini singkat saja dalam 5 menit. Orang yang bisa meningkatkan takwa, kita bertanya, Allah, untuk apa sih saya banyak sholat, banyak meningkatkan kebaikan dan sebagainya? Apa cuma meraih pahala ya Allah? Ternyata bukan. Ternyata kita diminta meningkatkan takwa itu supaya Allah berikan banyak jaminan kenikmatan hidup. Di antaranya, orang yang takwanya semakin meningkat kepada Allah, saya akhiri sampai di sini. 1, Allah akan jamin
memudahkan setiap kehidupannya. Hidupnya dibuat lebih mudah, mudah hidupnya. Diberikan solusi dalam setiap persoalannya. Yang kedua, termasuk rizkinya. Jelas ya? Ini ditemukan di Quran surah ke-65 ayat kedua sampai 4, di ujung ayat kedua sampai awal ayat ke-4. Orang yang bisa meningkatkan takwa dijadikan hidupnya lebih bahagia, bahagia kehidupannya. Lebih bahagia. Quran surah kedua ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang bisa meningkatkan takwanya, maka selain diberikan kebahagiaan, mendapat bimbingan dari Allah, bimbingan, sehingga lebih nyaman hidupnya. Quran surah kedua ayat kelima. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang takwa ini akan dinaungi, dibimbing oleh Allah selama hidupnya. Jalan dibimbing Allah, kerja dibimbing Allah. Kalau sudah dibimbing, apa yang tidak mudah bagi Allah? Ini orang yang meningkat takwanya, maka ilmunya akan ditambah oleh Allah. Langsung diberikan peningkatan keilmuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ini bertambah ilmu. Jadi kalau Anda ingin anaknya meningkat pengetahuannya, kecerdasannya dan sebagainya, ini rumusnya, tingkatkan takwa. Lalu di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwa kepada Allah dan Allah akan mengajarkan pengetahuan. Orang yang meningkat takwanya dijamin akan dijaga dari perbuatan dosa. Selalu baik aja. Quran dijaga dari dosa, dijaga dari dosa. Quran surah ke-8 ayat 29. Yukaffir anhum sayyi'atihim. Orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Maksudnya dijaga dari berbuat dosa. Matanya nggak salah lagi, tangannya nggak ngambil yang kotor lagi, kakinya nggak melangkah pada yang buruk lagi. Coba lihat, ini diantaranya. Jadi kalau puasa kita berhasil, ini yang akan tampak dalam kehidupan. Kalau pasca Ramadan hidup Anda tidak jauh lebih mudah, sulit, lelah, capek, atau ini maksiat masih terus dilakukan, ya dan sebagainya, pengetahuan tidak bertambah, padahal kultum tiap malam, yang ceramah datang sampai dari Indonesia, dari luar negeri dan sebagainya, dari luar Australia, tapi tidak menambah pengetahuan Anda untuk mendekat kepada Allah, Masya Allah, pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Ini ukurannya. Jadi ketika Allah meminta kita meningkatkan takwa, bukan menginginkan kita cuma capek ibadah, bukan, tapi supaya hidup kita lebih nyaman. Siapa yang punya rezeki? Allah. Kenapa Anda nggak dekati Allah supaya mudah rezekinya? Siapa yang punya solusi? Allah. Kenapa Anda nggak dekati Allah supaya mendapatkan solusi dalam kehidupan? Siapa yang punya kesembuhan? Allah. Kenapa Anda nggak tingkatkan takwa supaya Allah menyembuhkan penyakit Anda? Yang kata orang nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Nabi Ayub saja. Kenal Nabi Ayub? Ya, gimana? Nabi Ayub itu punya penyakit. Kata orang mustahil, nggak pernah dialami umat sebelumnya, nggak akan dirasakan orang setelahnya. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil, sembuh. Bagaimana caranya? Tingkatkan takwa. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Ini semuanya. Dan semua ulama-ulama kita yang hebat-hebat itu bukan cuma ahli tafsir, ahli matematika, kimia, astronomi dan seterusnya. Masya Allah, itu ternyata memulai bukan dari belajar umum, belajar bimbingan guru, bukan, tapi mereka memulai lewat takwa. Mereka tingkatkan sholat, mereka menghafal Quran.